Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Zara Sofian dengan NPM 240644376. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview apa yang telah dipelajari dari materi epidemiologi pada terapi okupasi. Yang pertama-tama, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan seperti penyebab atau faktor risiko, kondisi kesehatan dan performa okupasional dalam populasi. Tujuannya itu mengidentifikasi masalah dan merancang intervensi yang efektif. Kunci dalam epidemiologi dalam terapi okupasi adalah mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi klien. Faktor ini dikategorikan dalam kerangka PEO atau Person, Environment, and Occupation. Pemahaman PEO ini dan faktor risiko inilah yang menjadi dasar untuk strategi pencegahan dan intervensi personal. Dalam riset, kita harus membedakan korelasi hanya menunjukkan hubungan, lalu sementara kausalitas itu menunjukkan hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Untuk membuktikan kausalitas, kita menggunakan kriteria Bradford-Hill. Dari 9 kriteria, yang paling wajib adalah temporalitas, yang berarti paparan atau sebab. Harus terjadi sebelum akibat atau hasil. Kausalitas adalah kunci untuk memastikan intervensi kita benar-benar menyasar akar masalah. Riset terbagi menjadi observasional dan eksperimental. Kita mulai dari studi deskriptif yang menjelaskan masalah berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Contohnya yaitu case report untuk kasus unik dan cross-sectional yang mengukur prevalensi masalah pada satu waktu. Desain ini lemah dalam menentukan temporalitas. Selanjutnya ada studi analitik yang mencari sebab akibat. Studi kasus kontrol bergerak retrospektif atau melihat ke belakang dari outcome ke faktor risiko. Ideal untuk penyakit langka. Sementara itu, studi kohort bergerak prospektif atau mengikuti ke depan dari faktor risiko ke outcome. Desain yang sangat kuat untuk membuktikan temporalitas. Peneliti secara sengaja memberikan tindakan atau intervensi. Ada pula true eksperimental yang melibatkan randomisasi untuk meminimalkan bias, dan quasi eksperimental tanpa randomisasi penuh. Adanya kelompok kontrol, randomisasi, dan blinding atau penyamaran adalah elemen krusial untuk memastikan bahwa hasil positif yang kita dapatkan murni karena intervensi terapi okupasi dan bukan karena faktor pengganggu lain. Jadi, dari pengenalan epidemiologi dalam terapi okupasi, identifikasi faktor risiko PEO, konsep kausalitas, hingga hierarki desain studi, semua materi ini adalah alat bagi terapi okupasi. Dengan epidemiologi, kita mampu mengidentifikasi kebutuhan klien, merancang intervensi yang terbukti efektif, dan memperkuat praktik berbasis bukti kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.